Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh jumlah dan jarak elektroda terhadap penurunan salinitas air payau menggunakan metode elektrokoagulasi filtrasi. Ya, pada presentasi kali ini saya akan membagikan menjadi 3 bagian penting dalam memaparkan judul proposal penelitian saya, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Baiklah, kita mulai saja masuk ke bagian yang pertama. Yang pertama yaitu pendahuluan. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Air merupakan kebutuhan hidup setiap makhluk hidup, terutama bagi kehidupan manusia. Berkurangnya ketersediaan air bersih merupakan salah satu masalah yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan pertambahan penduduk dan aktivitas manusia yang semakin beragam, akibatnya sumber konvensional semakin sulit didapatkan karena cadangan air yang semakin menipis dan pencemaran yang semakin berat oleh beragam polutan, sehingga air tersebut tidak layak untuk digunakan. Ditinjau dari tempat tersimpannya, sumber air dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sumber air, yaitu air hujan, air sungai, air laut, dan air payau. Masing-masing sumber air tersebut secara alamiah memiliki karakteristik kualitas air tersendiri. Hal ini terjadi karena kualitas air sangat dipengaruhi oleh keadaan alam tempat air tersebut berada dan kondisi tempat-tempat yang dilaluinya. Untuk air payau sendiri adalah suatu badan air setengah tertutup yang berhubungan langsung dengan laut terbuka, dipengaruhi oleh gerakan pasang surut, di mana air laut bercampur dengan air bersih dari buangan air daratan. Perairan terbuka yang memiliki arus serta masih terpengaruh oleh proses-proses yang terjadi di darat. Air payau terjadi karena intrusi air asin ke air tawar. Hal ini dikarenakan adanya degradasi lingkungan. Pencemaran air bersih juga dapat terjadi karena fenomena air pasang. Saat air laut meluap masuk ke median sungai, kemudian terjadi pendangkalan di sekitar sungai sehingga air asin ini masuk ke dalam air tanah dangkal menjadi payau. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Darosa Elfrida pada tahun 2017 dengan judul penelitian yaitu penurunan salinitas air payau menggunakan filter media zeolit teraktivasi dan arang aktif. Kemudian variabel yang divariasikan yaitu kecepatan filtrasi 0,03 meter per jam, kemudian 0,1 meter per jam, 0,2 meter per jam, dan 0,3 meter per jam. Kemudian konsentrasi klorida juga divariasikan yaitu sebesar 1000 mg per liter, 5000 mg per liter, dan 10.000 mg per liter dengan parameter yang diamati berupa salinitas. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penurunan salinitas terbaik berada pada kecepatan 0,03 meter per jam pada konsentrasi klorida 1000 mg per liter dengan presentasi removal 20,94%. Kemudian ada Bela Kalsum dan kawan-kawan itu pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan. Ini sama juga yaitu penelitian terdahulu dari Evi Kumiati dan Ardita Setiawan pada tahun 2017. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari proposal penelitian yang saya akan lakukan yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh jarak elektroda dalam proses elektrokoagulasi terhadap penurunan salinitas air payau. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh jumlah elektroda dalam proses elektrokoagulasi terhadap penurunan salinitas air payau. Kemudian tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian dari proposal penelitian yang saya akan lakukan, yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh jarak elektroda dalam proses elektrokoagulasi terhadap penurunan salinitas air payau.
Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh jumlah elektroda dalam proses elektrokoagulasi terhadap penurunan salinitas air payau. Kemudian batasan masalah pada penelitian yang saya akan lakukan. Yang pertama itu ada penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium. Yang kedua, elektroda yang digunakan adalah elektroda aluminium. Yang ketiga, tegangan yang digunakan sebesar 18 volt. Kemudian yang terakhir, arus yang digunakan itu sebesar 6 ampere. Nah, untuk manfaat penelitiannya terdapat 3 manfaat penelitian dari proposal penelitian yang saya akan lakukan. Yang pertama itu menambah referensi dalam bidang penelitian pengolahan air payau menjadi air bersih dan bisa menjadi rujukan pengembangan penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua, memberi informasi kepada masyarakat tentang pengolahan air payau menjadi air bersih dengan metode elektrokoagulasi. Dan yang ketiga, diharapkan mampu menerapkan penelitian pengolahan air payau menjadi air bersih dengan metode elektrokoagulasi di pedesaan atau perkotaan. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua dari proposal penelitian yang saya akan lakukan, yaitu tinjauan pustaka. Nah, karena judul saya menggunakan metode elektrokoagulasi, maka sebelum kita jauh memaparkan tentang metode elektrokoagulasi, maka kita harus mengetahui dulu apa definisi dari elektrokoagulasi. Nah, elektrokoagulasi adalah proses penggumpalan dan pengendapan partikel-partikel halus yang terdapat dalam air dengan menggunakan energi listrik. Proses elektrokoagulasi dilakukan pada bejana elektrolisis atau wadah elektrolisis yang di dalamnya terdapat 2 buah penghantar arus listrik searah yang kita kenal sebagai elektroda. Di sini ada daftar persyaratan kualitas dari bersumber dari Permenkes nomor 416 garing Menteri Kesehatan tahun 1990. Di situ dalam daftar kualitas air bersih tersebut terdapat 3 parameter. Yang pertama ada parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Pada parameter fisika itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada bau, rasa, suhu, jumlah zat terlarut, kekeruhan, dan warna. Untuk bau sendiri itu air bersih itu tidak boleh berbau, kemudian tidak berasa, kemudian bersuhu kurang lebih 3 derajat Celcius. Jumlah zat terlarut atau TDS, kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 1500. Kemudian kekeruhannya itu 25, warnanya 50. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel yang telah disediakan. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan metode elektrokoagulasi? Untuk kelebihan elektrokoagulasi itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama itu ada elektrokoagulasi memerlukan peralatan sederhana dan mudah untuk dioperasikan. Kemudian yang kedua, elektrokoagulasi lebih cepat mereduksi kandungan koloid atau partikel yang paling kecil. Hal ini disebabkan pengaplikasian listrik ke dalam air akan mempercepat pergerakan partikel di dalam air. Kemudian yang ketiga, gelembung-gelembung gas yang dihasilkan pada proses elektrokoagulasi ini dapat membawa polutan ke atas air sehingga dapat mudah dihilangkan. Kemudian yang keempat, dapat memberikan efisiensi proses yang cukup tinggi untuk berbagai kondisi dikarenakan tidak dipengaruhi temperatur. Yang kelima, tidak diperlukan pengaturan pH. Yang keenam, tanpa menggunakan bahan kimia tambahan. Yang ketujuh, endapan yang terbentuk dari proses elektrokoagulasi lebih mudah dipisahkan dari air. Dan yang terakhir, dapat memindahkan partikel-partikel koloid yang lebih kecil. Kemudian kekurangannya itu hanya terdiri dari 4 kekurangan. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk mengelola cairan
yang mempunyai sifat elektrolit cukup tinggi dikarenakan akan terjadi hubungan singkat antar elektroda. Kemudian yang kedua, besarnya reduksi logam berat dalam cairan dipengaruhi oleh besar kecilnya arus voltase listrik searah pada elektroda. Kemudian bagian yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian, yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni 2021 sampai selesai. Kemudian yang kedua itu tempat. Tempat berlangsungnya penelitian ini akan dilakukan pada dua tempat. Yang pertama di Laboratorium Forensik Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo Kendari. Dilakukan proses analisis sampel air payau. Kemudian yang kedua di Laboratorium 2 Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari untuk melakukan proses elektrokoagulasi filtrasi. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Untuk alat penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama ada bahan perekat, kabel penghubung, refraktometer, bak elektrokoagulasi, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel yang telah disediakan. Kemudian untuk bahan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama ada air payau, pasir, dan kain kasa. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu pengambilan sampel air payau. Kemudian tahap yang kedua yaitu sebelum melakukan proses elektrokoagulasi, maka sampel air payau dilakukan pengukuran kandungan air payau berupa natrium, klorida, dan salinitas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu preparasi elektroda. Langkah-langkah yang dilakukan pada preparasi elektroda ini yaitu yang pertama menyiapkan elektroda yang akan digunakan untuk proses elektrokoagulasi dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 15 cm. Kemudian mencuci elektroda, kemudian mengeringkan elektroda. Dan yang terakhir itu memasang elektroda pada elektrokoagulator dengan jarak antar anoda dan katoda 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Kemudian tahap selanjutnya yaitu preparasi media filter. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menyiapkan pasir, kemudian dicuci hingga bersih, kemudian mengeringkan pasir, dan yang terakhir itu memotong pipa PVC sepanjang 40 cm sebagai tempat filtrasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu proses elektrokoagulasi. Langkah-langkah yang dilakukan pada proses elektrokoagulasi yaitu yang pertama memasukkan air sebanyak 1 liter ke dalam bak proses elektrokoagulasi. Kemudian yang kedua memasukkan 2 buah elektroda aluminium ke dalam bak proses elektrokoagulasi. Kemudian mengatur jarak elektroda sebesar 2 cm. Kemudian menyalakan power supply. Kemudian mengatur arus tetap sebesar 6 ampere dan tegangan 18 volt untuk memulai proses elektrokoagulasi. Kemudian mematikan power supply setelah proses elektrokoagulasi berlangsung selama 60 menit. Kemudian semua air dari bak elektrokoagulasi dialirkan ke bak filtrasi untuk memisahkan kotorannya. Kemudian mengukur salinitas pada air menggunakan refraktometer. Kemudian langkah selanjutnya mengulangi langkah-langkah yang telah disebutkan tadi untuk jumlah elektroda 4 dan 6 buah serta jarak antar elektroda 4 cm dan 6 cm. Kemudian menganalisis kandungan logam yang ada dalam air olahan dengan menggunakan AAS. Kemudian tahap selanjutnya yaitu setelah air olahan dari proses elektrokoagulasi filtrasi kemudian diukur lagi kandungan natrium, klorida, dan salinitasnya, kemudian dikomparasikan atau disandingkan dengan standar air bersih
menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang persyaratan air bersih. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.